Shalom, perkenalkan, nama saya Anastasia Frisilia Nangkoda, kelas A1, semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maksud dalam video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Dosen pengampu Narsis Viani Sarimin Escape MCAP Spesialis Anak. Dengan materi potensial listrik pada berbagai keadaan sel, transduksi sinyal, potensial membran istirahat, depolarisasi, hiperpolarisasi, dan potensial aksi. Kita masuk dalam pembahasan potensial listrik pada berbagai keadaan, potensial membran sel. Sel mempunyai kemampuan memindahkan ion dari sisi ke sisi yang lain. Kemampuan sel ini disebut aktivitas kelistrikan sel. Sel saraf yang sedang beristirahat seperti sel lain dalam tubuh mempertahankan perbedaan potensial listrik atau voltase pada membran sel di antara bagian dalam sel dan cairan ekstraseluler di sekeliling sel. Voltase dalam sel relatif pada keadaan istirahat berkisar antara 50 mV sampai 80 mV terhadap voltase di luar. Dalam keadaan biasa, konsentrasi ion Na lebih besar di luar sel daripada di dalam sel. Potensial di dalam sel relatif negatif dibanding dengan potensial di luar sel. Pembahasan kedua mengenai potensial listrik pada berbagai keadaan, depolarisasi. Suatu saraf atau membran otot pada keadaan istirahat, tidak adanya proses konduksi impuls listrik. Konsentrasi Na lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Di dalam sel akan lebih negatif dibandingkan dengan di luar sel. Apabila perbedaan potensial diukur dengan galvanometer akan mencapai 90 M volt, membran ini disebut dalam keadaan potensial dengan suatu potensial membran istirahat 90 M volt. Kesimpulannya, depolarisasi merupakan penurunan beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel. Pembahasan ketiga mengenai potensial listrik pada berbagai keadaan, repolarisasi. Setelah depolarisasi berakhir, maka ada tahap yang disebut dengan repolarisasi, di mana membran menjadi permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup secara lambat. Intinya repolarisasi ini beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel. Kepolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal dengan suatu kondisi yang disebut dengan positif after potensial. Kondisi ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi beberapa milidetik setelah berakhirnya potensial aksi. Hiperpolarisasi itu merupakan peningkatan beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel. Pembahasan keempat mengenai potensial listrik pada berbagai keadaan, potensial aksi. Potensial aksi timbul karena membran plasma sel-sel yang dapat dirangsang mempunyai saluran ion bergerbang voltase. Saluran ion jenis ini mempunyai gerbang yang membuka dan menutup sebagai respons terhadap perubahan potensial membran. Ada dua jenis saluran ini memberikan sumbangan terhadap potensial aksi, yaitu pertama, masing-masing saluran kalium, yang kedua, masing-masing saluran natrium. Mekanisme terjadinya potensial aksi ada 7. Yang pertama, jika serabut saraf cukup terstimulasi, maka gerbang Na akan terbuka. Kedua, ion natrium bermuatan positif bergerak ke keadaan sel, mengubah potensial istirahat atau polarisasi menjadi potensial aksi atau depolarisasi, ditunjukkan dengan bergeseran diferensial dari 60 mF ke potensial puncak yang hampir mencapai 40 mF. Ketiga, potensial aksi sangat singkat, hanya bertahan kurang dari 1/1000 detik. Keempat, gerbang natrium kemudian menutup menghentikan aliran deras ion Na
Kemudian gerbang kalium membuka menyebabkan ion K mengalir keluar sel dengan deras. Kelima, depolarisasi pemulihan daya potensial untuk kembali pada keadaan istirahat. Keenam, respon all or none. Ketujuh, periode refraktori. Sekian dari pembahasan mengenai potensial aksi. Terima kasih.